Seorang gadis kecil selalu datang terlambat ke sekolah. Gurunya mulai curiga dan memutuskan untuk mengunjungi orang tuanya. Namun yang tak disangka-sangka, sang gadis justru membawanya ke sebuah penjara. Di sanalah satu-satunya keluarga yang ia miliki, yaitu sang ayah yang ditahan. Sang guru ingin berbicara dengannya, namun tidak tahu bahwa pria itu memiliki kondisi mental seperti anak usia 6 tahun. Yang lebih memilukan, penahanan ini bukan karena kejahatan yang sebenarnya, melainkan akibat salah paham yang tragis. Semua bermula saat seorang anak perempuan terpeleset di jalanan bersalju. Kepalanya terbentur batu hingga berdarah. Pria itu berlari ke arahnya, membuka bajunya, dan memberikan pertolongan pertama yang pernah ia lihat di televisi. Namun seorang wanita yang lewat salah mengira. Ia mengira pria itu sedang menyerang anak kecil itu. Dalam kepanikan, ia berteriak dan memanggil polisi. Tanpa penyelidikan mendalam, pria itu ditangkap. Ia dituduh melakukan kekerasan dan pembunuhan. Padahal ia hanya ingin menolong. Karena kecerdasannya yang terbatas, ia begitu mudah dimanipulasi. Polisi menipunya untuk mengaku bersalah dengan janji bisa segera pulang. Tanpa sadar, ia mengaku dan dijatuhi hukuman mati. Saat pertama kali masuk penjara, ia dipukuli dengan kejam. Ia dilempar ke sel yang paling keras, dihuni oleh para narapidana berat. Mereka memandangnya dengan jijik. Mereka menyuruhnya menyanyi. Dan begitu mendengar suaranya yang polos dan kekanak-kanakan, mereka mulai menyadari bahwa pria ini tidak seperti yang mereka kira. Namun mereka tetap membaca dakwaan yang dituduhkan padanya. Dan untuk itu, ia kembali dihajar. Lalu hari-harinya dipenuhi kesepian. Ia hanya duduk di sudut sel, menulis nama putrinya di tanah berulang-ulang dengan tongkat kecil. Hingga suatu hari, ia menyelamatkan nyawa salah satu penghuni sel dari percobaan pembunuhan oleh tahanan lain. Sejak itu, semua mulai berubah. Para tahanan mulai melihatnya dengan cara berbeda. Suatu hari, ia mengutarakan keinginannya yang terdengar mustahil, bertemu dengan putrinya. Narapidana yang paling disegani diam-diam menyusun rencana rumit. Saat sebuah pertunjukan rohani digelar di penjara, sang putri diselundupkan masuk dalam kotak kardus besar. Saat kotak itu dibuka, gadis kecil itu muncul, memandang sekeliling dengan takut. Tapi ketika matanya bertemu sang ayah yang duduk di sudut sel, ia langsung berlari memeluknya. Semua narapidana hanya bisa berdiri membisu, menahan air mata. Hari-hari setelahnya berubah total. Sel yang dulu dingin dan penuh kekerasan kini dipenuhi tawa dan kebahagiaan. Para tahanan yang garang berubah menjadi paman-paman lucu bersama gadis kecil itu. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Kepala penjara menemukan sang gadis. Dalam amarahnya, ia menyeret ayahnya keluar sel saat hujan deras. Sang ayah memohon agar anaknya tidak sakit tapi justru dipukuli lebih keras, dituduh membunuh seorang anak kecil, tuduhan yang tak pernah bisa ia pahami.